fil wujud, karena membarengi di masa mereka, hidupnya mereka, masa mereka. Nah sekarang masa kita yang dijadiin seperti masanya mereka, naudzubillah, yang durhaka, jadikan masa seperti orang-orang yang taat, masya Allah. Annahum tilkal gurun, bahwasanya mereka tadi itu orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, seolah-olah mereka apa? Ilaihim la yarji'un, ya kan? Tilkal gurun, yakni dibinasakan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami binasakan mereka itu di masa-masa mereka dikarenakan apa? Ilaihim la yarji'un, karena masa-masa itu tidak akan kembali lagi ke masa yang sudah sekarang ini. Kalau sudah lewat kan nggak bakal balik. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, la yarji'un maknanya di sini itu la yaudu ilaih, nggak kembali kepada mereka. Satu detik aja, tik, nggak ada balik lagi, tik. Ini kan ada jam tuh, kalau tik 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 ada nggak? Tik 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 ada. Ini jam rusak namanya. Masuk jam ke sini balik lagi. Ya kan, kalau sudah tak satu detik itu berarti masa kita satu detik diambil sama Allah. Tak 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 satu napas diambil, satu napas sampai pada batasnya habis, nggak napas lagi. Subhanallah, satu detik. Tik. Ada hal itu jangan disia-siain ini masa. Tak tak ini lewatin kita semua umur kita. Annahum ilaihim la yarji'un, karena masa mereka itu nggak bakal balik lagi kepada mereka. Nasihatnya, ai la yarji'una ila dunya, nggak bakal balik lagi ke dunia kalau sudah mati. Afala ya'tabiruna minhu, apakah mereka nggak ngambil pelajaran ya, dari hal-hal seperti itu? Ya kan? Nah, ini nasihat. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun, dan setiap mereka semuanya itu akan dikumpulkan lagi kepada kami. Ladaina, nanti tidak akan balik sama saya. Ya, kalau kamu sudah balik sama saya, kalau saya tanya mau ngomong apa? Ya kan, karena kita ini titipannya Allah. Kalau diminta, mana titipan anak? Anak kemarin anak kasih inti bersih lahir. Bersihkanlah kamu lahir nggak ada dosa. Bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yang dilahirkan bersih. Satu tetes dosa nggak ada. Ya. Terus kamu sekarang balik mana? Loh kok kayak gini? Kemarin bersih, sekarang kotor, mau bilang. Ya kan? Nggak usah Allah. Ente parkir aja di mall, motor baru cakep. Begitu itu mau ngambil motor, spionnya hilang, gimana dia? Hah? Nanti protes nggak? Enggak, yang dititipkan kurang aja, nanti titip sama ente jadi begini, mana spion? Nggak tahu Pak, hilang. Enak aja bilang nggak hilang, diprotes gitu. Nah ini. Ai wa ma kullun illa jami'ul ladaina muhdharun, ya. Dan tidaklah setiap mereka manusia itu semuanya itu akan dihadirkan, muhdharun, dihadirkan maknanya dihadapkan sama kita. Itu dihadirkan di sini ini maknanya katanya ulama bukan cuma sekedar dihadirkan, tapi dimintain pertanggungan jawab. Sini kamu tanya sama ente. Satu persatu loh. Bukan main-mainin. Langsung antara dia sama Allah tanpa penterjemah. Kalau nggak ada amal yang soleh nggak bisa jawab. Karena yang jawab nanti amalnya. Ya kan? Dan amal yang buruk dia ngomong buruk. Amal yang baik dia ngomong baik. Mau bilang apa? Illa jami'ul ladaina muhdharun. Wa in quri'at bitakhfif. In, kata-kata in itu dibaca dengan ringan, enggak dibaca dengan tasdid, bukan inna, ya, tapi in. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Wa in kullun, dan setiap kalian, ya kan? Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Takunu in bimakna qad, ya kan? Ai in an bimakna qad, ya kan? Akan datang kepada kamu, sungguh, maknanya itu sungguh, qad, ya, akan datang kepada kami kamu semua. Yakni inna kulla makhlukin, sesungguhnya setiap makhluk yujma' yaumal qiyamah, akan dikumpulkan pada hari kiamat fi hadratina, di hadapan kami. Dikumpulkan di hadapan kita. Itu enggak usah lagi nanti ngelihat Allah, malunya kita gimana dengan dosa kita di hadapan Allah. Ini rajanya raja loh. Ente enggak pakaian di depan orang aja, udah malu enggak? Nggak enak. Itu di depan orang. Di hadapan Allah, aib-aib kita dibuka gimana? Di hadapan makhluk. Fi ru'usil khalaik. Di seluruh makhluk yang dicipta Allah. Ditunjukin ini. Ini yang kelihatannya dulu ngaji, modelnya begini nih. Itu gimana? Kelihatan doang pakai PSP itu. Di dunia nanti jatuh. Ini begini jadinya. Allahu Akbar. Gimana coba? Nah, ini salah satunya. Yakunu. Makanya banyakin nutup aibnya orang supaya ditutup aib kita. Kan ada Nabi bilang ya. Nutup aibnya orang. Yang nyebar-nyebarin. Nah, bimakna akan dihadirkan in kullu makhlukin yujma' yaumal qiyamah fi hadratina.
Wa nujazihi ala amalihi, dan kami akan balas ya, terhadap semua amalnya. Itu semua berdasarkan amalnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik ya dibalas baik. Amalnya buruk dibalas buruk. Seorang sufi bilang, wa kaifa ta'mal tu'mal, wa kaifa tadin tudan. Kamu itu kalau berbuat, kau akan diberlakukan dengan perbuatanmu. Apa yang kau perbuat akan diperlakukan dengan perbuatanmu. Dan semua itu akan dibalas. Kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan, dan balasannya Allah itu benar-benar ya. Bukan main-main. Seadil-adilnya udah. Paling benar, udah nggak ada yang didolimi. Makanya dalam Al-Quran Allah ceritakan, wa nadha'ul mawazinal qisqa liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nanti kalau sudah timbangan keadilan kami tegakkan di hadapan manusia semua, enggak seorang pun yang akan didolimi, ya kan? Enggak ada yang didolimi. Sekalipun itu apa? Habbatin min khardalin, sekecil darah yang kecil. Ada ulama bilang memaknai darah itu kalau kita ini ntar lagi hari ini ada matahari masuk ini, kita lagi bersih-bersihin kamar, kasur kita keblok, wah kena cahaya dari ya. Terus ada di antara cahaya itu dari debu yang terbang itu kecil, darah itu sekecil itu yang terbang kecil. Dari ringannya sampai nggak kena gravitasi bumi atas, ya kan? Dari ringannya, subhanallah. Ada yang bilang lebih kecil dari itu. Ada yang bilang apa? Kukunya dari jari kelingkingnya semut. Nanti pernah ngeliat kukunya semut gak? Semut aja kakinya nggak jelas kita kakinya di mana, jarinya di mana. Ini kukunya jarinya, subhanallah. Kayak gimana tuh kecilnya? Kayak gitu dihukum sama Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil darah dilihat dan ngerasain, bukan cuma ngelihat terus apa namanya nggak disiksa. Jangankan lagi disiksa, baru ngelihat udah gemeteran. Baru ngelihat siksanya itu, dosanya sekecil darah udah gemeter. Dan itu nanti ditunjukin amalmu nih. Nih. Ada yang dilempar. Nih, Masya Allah, di balik punggungnya. Naudzubillah. Wa taral mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang-orang yang berdosa itu bakal ngelihat ya kan apa yang dia lakukan di kitabnya itu. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, celakanya kami ini. Mali hadzal kitab, kenapa ini kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok enggak ninggalin semua perbuatan besar kecil kita? Kok enggak ada yang ditinggalin, semuanya dihitung ya? Dia bilang gitu. Anak ngumpet-ngumpet ada juga di sini. Maksiat ngumpet ada. Subhanallah. Biatan. Illa ahsaha. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka dapati apa yang mereka lakukan itu hadir di hadapannya. Makanya benar kan? Di hadapan Allah. Ayo. Mau ngaku enggak kamu? Iya, mau bilang apa? Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah enggak bakal mendolimi sekecil apapun kepada setiap orang pun, semuanya ada. Makanya Masya Allah ya, orang-orang soleh itu enggak ada pertanyaan, enggak ada hisab, enggak ada Masya Allah fitnah, cobaan. Udah Masya Allah. Enak itu. Ini sekecil pertanyaan diribetin kayak gitu, ribet tuh. Ya kan? Kita aja di dunia, oh masalah begitu aja deh. Kita udah ngamuk, padahal kita salah, malah kita yang ngamuk. Oh di sana nggak bisa ngamuk. Ente salah, usah ngomong, diam. Oh iya, mau bilang apa? Salah pakai ngomong. Itu cuma segitu doang dibahas, udah nggak ada ngomong gitu nanti di sana. Nggak bisa ngomong. Itu baru ngelihat tuh, udah gemeteran. Mataral mujrim mimma fi, ngelihat udah gemeteran. Gimana disiksa tuh? Nah di sini mereka akan dihadapkan amalnya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh yaumal qiyamah. Enggak seorang pun di antara kita ini melainkan Allah Tuhannya akan berfirman, akan mengajak langsung ngobrol sama dia pada hari kiamat. Wa laisa bainahu wa bainallah turjuman. Enggak ada antara dia sama Allah itu penterjemah langsung. Bagaimana orang dia enggak ngerti bahasa Arab, mama? Nanti yang jawab bukan dia, amalnya. Dan amal itu bakal jawab sendiri. Ya kan, yang buruk-buruk. Tangannya sendiri ngomong. Tangannya ini.
nggak mendustakan. Iya ya Allah, saya tangan saya dulu berbuat gini. Ente mulut ente nanti mau ngomong nggak bisa. Allah. Kakinya, tangannya jadi saksi. Benar ya Allah. Benar. Tangan, iya ya Allah. Kenapa kau berani? Saya dibawa sama dia dengan nafsunya. Ini gini. Allahu Akbar. Mulutnya dibungkem. Ya kan? Ya kan? Masya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya kan? Nah, itu ditutup lisan-lisan mereka. Tapi yang ngomong seluruh organ tubuhnya, termasuk tangan sama kakinya menjadi saksi. Nah ini di sini dikatakan wa yukallimuhu rabbu yaumil qiyamah fa yanzuru dzalikal 'abdu yaminan wa shimalan. Akhir dia nggak bisa ngomong kecuali cuma ngelihat kiri kanan. Kalau ngelihat kiri nggak ada yang dia lihat kecuali amalnya yang dia lakukan. Fala yara illa ma qaddam min amali. Nggak ada yang dia lihat kecuali amalnya dosa. Oh dosana, ya kan? Ngelihat kanan juga gitu. Wa yanzuru, ya kan? Nggak ada yang dia lihat kecuali amalnya, ya kan? Akhirnya wa yanzuru tilqa'a wajhi kata Rasulullah, nggak ada dia ngelihat ke depannya kecuali neraka. Ini bakalan saya lihat dari amal neraka ini. Sebentar. Tilqa'a wajhi fala yara illa an-nar. Dia nggak bakal ngelihat kecuali neraka. Lalu Rasulullah bilang apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Oleh karena itu, takutlah kau sama neraka dengan kau bisa bentengi dirimu dari adabnya itu walaupun sedekah separuh kurma. Separuh kurma bisa menjadi hajizan, benteng ya, yang nyelamatin kita dari neraka. Jadi kalau gitu sedekah luar biasa fadilahnya ya. Makanya dia mau mati mau balik sedekah. Karena dia minta kata Nabi suruh sedekah walau bisyikki tamratin yang akan menjadi penyelamat dari api neraka jahanam. Wa fi dzalika al-waqt. Nah, saat itu yus'al an khamsati asya. Orang akan ditanya tentang 5 perkara. Yus'al an khamsati asya. Akan ditanya tentang 5 perkara. Al-awwal, pertama dia akan ditanya fa yus'alu minhu fima afnaita umrak. Ya. Pertama manusia itu akan ditanya 5 perkara. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya. Ya kan? Nah, ini. Fima afnaita. Nah, mereka akan ditanyakan tentang hal-hal apa yang kau habiskan dari umurmu. Ma'afnaita umrak. Ya. Apa yang kau habiskan dari umurmu itu? Subhanallah. Lalu minta balik lagi, ya Allah, saya mau balik lagi, ya Allah, mau isi umur saya dengan umur yang baik. Allah bilang apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar. Apa enggak cukup saya kasih umur kamu berpuluh-puluh tahun sampai sekarang? Mau balik lagi, mau ngisi umurnya dengan ditanya. Umurnya kemana? Umurnya, Masya Allah. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj, Al-umru ra'su malik. Al-umru ay al-waqtu umru. Wakat itu umruka, waktu ka umruk. Waktumu itu umurmu. Waktu kita ini sekarang ini ya umur kita. Selagi kita masih punya waktu berarti masih ada umur. Kalau sudah nggak ada umur nggak ada waktunya sudah. Udah habis waktunya di dunia. Waktunya habis umurnya. Waktuka umruka. Wa umruka ra'su malik. Umurmu itu ibarat modal. Ya, dasar kayak kita dagang. Modalnya ini. Ini anak kasih modal sekarang nanti mau dagang apa? Ini saya mau dagang nasi uduk. Berapa? 5 juta. Ya, 5 juta. Nggak mau tahu nih. 5 juta nanti balikin sama anak. Kalau ente bisa balik dengan jadi 15 juta, 20 juta berarti ente untung. Ya kan? Modal dikasih 5 juta, baliknya jadi 20 juta. Wah untung ini. Balik modalnya tinggal 1 juta gimana? Ini modal 5 juta kok jadi 1 juta, rugi kamu. Ya kan? Dikasih umur mestinya beruntung dengan umurnya malah tambah rugi. Naudzubillah. Nah, itu kayak gitu. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad. Habisnya baterainya. Ya. Ya. Wabihi wusuluka ila na'imil abad. Dengan umur tadi itu yang akan menyampaikan kamu menuju apa? Nikmat yang kekal abadi. Fi diwari an-na'im ya fi jari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat sama kita. Jadi umur harus digunakan di jalan yang baik katanya. Pertama ditanya tentang umurnya. Wasani yang kedua akan ditanya fima ablaita syababak. Dan akan ditanya tentang
pada masa engkau fima ablaita nafsak, dalam apa engkau tadi itu usangkan, ya, masa-masa mudamu, ya, dihabiskan masa muda. Masa muda ini salah satu yang sangat mendatangkan manfaat buat orang, karena kalau orang masih kuat, masih muda itu banyak yang dia bisa lakukan gitu, ya kan? Tapi kalau sudah lemah, udah sakit-sakitan, udah nggak bisa apa-apa kadang-kadang. Ditanya, kemana masa mudamu itu? Yang dulu kau kuat, yang dulu kamu itu bisa begini-begini, bisa kemana-kemana, kok nggak ada manfaatnya? Mau bilang apa? Ditanya, nggak bisa ngomong deh. Ini pertanyaan. Fima ablaita syababak. Nah yang ketiga, wasalith min aina iktasabta malak. Ya kan? Dari mana engkau tuh mengupayakan hartamu, ya? Dari mana kau dapat harta itu? Min aina, ya kan? Dari mana dapat harta? Oh dari ini korupsi, oh dari ini, dari haram, kecil-kecil. Allahu Akbar. Sampai Nabi bilang, luqma min haram fannaru aula bi. Satu suap dari yang haram itu, ente akan masuk neraka dibanding makan itu. Lebih berat. Naudzubillah. Min aina, dari mana kamu usahain? Masya Allah, ya. Orang dulu dari takutnya yang haram. Imam Nawawi itu riba aja nggak berani. Ya, riba, jangankan riba makanan, riba perbuatan nggak mau. Riba perbuatan itu dianggap riba. Karena Nabi bilang dari kaidah usul fikih tentang mudayana. Mudayana itu hutang piutang. Jadi kalau ada orang ngutangin terus ngambil manfaat dari hutang piutang, majara bainal mudayana fahuwa riba. Apa yang mengalir majara manfaat bainal mudayana fahuwa riba. Apa yang mengalir di antara hutang piutang ada manfaatnya. Nanti minjemin ini terus ngambil manfaat dari pinjaman tadi itu riba. Walaupun bukan dimakan, riba. Ceritanya dulu Imam Nawawi ini pernah ada orang minjem duit sama dia. Janji tanggal 15 dibayar. Ya kan? Ya khair, ya, minjemin. Dia enggak minta riba, enggak keuntung, enggak. Dia minta duitnya mama minjem 500.000, dia bayar 500.000 mama. Ya kan? Akhirnya waktu tanggal 15 disamperin di rumahnya. Sampai di situ udah mendung gelap. Ya kan? Mana? Ayah kamu, oh lagi keluar. Lo kemana? Nggak ada. Oh ya, oh bilang ya tadi ada Nabi datang ke sini mau nagih utangnya kemarin janji jangan 15 kemarin dia nggak ada. Akhirnya waktu mau pulang hujan, wah beras, hujan deras. Akhirnya dia bernaung di bawah naungan rumahnya ini, apa teras rumahnya ini kan, hujan. Terus ingat kalau sudah kaidah fikih ini, siapa orang ngambil manfaat dari hutang piutang itu riba. Itu bernaungnya dia di waktu hujan itu di tempatnya rumahnya dia dianggap mengambil manfaat. Astagfirullah, dia langsung hujan-hujan. Loh, masih hujan? Enggak. Anak takut ini bernaungannya anak jadi riba gara-gara anak apa? Mengambil manfaat dari hutangnya dia mengambil. Itu kayak gitu tuh dianggap. Nah, sekarang kan malah ngopi di rumahnya lagi. Ya kan? Ya udah deh, bikin kopi dulu nih. Panas hujan. Subhanallah. Subhanallah. Enggak ada manfaatnya dia, enggak dipikirin sekarang. Ini orang dulu ya takut riba haram, nggak berani makan. Nah, dari mana kamu ambil usaha harta itu? Warabi yang keempat akan ditanya fi ayyi syai'in sarraftahu. Terus kemana kamu infakkan harta, dari dan kemana? Dari mana kita dapat dan kemana kita salurkan dari itu? Kemana? Kan ada harta itu disalurkan, duitnya baik tapi disalurkan ke tempat yang nggak baik, ada kan? Itu ditanya juga. Apalagi sudah dapatnya nggak baik di tempat yang nggak baik lagi, lebih parah lagi. Sedangkan ngambil yang baik di tempat yang ya kan, di tempat itu disalurkan ke tempat yang nggak baik aja udah disiksa, apalagi dari yang haram ke tempat yang haram, lebih parah lagi. Nah ini fi ayyi syai'in sarraftahu. Wal khamis, yang kelima dia bakal ditanya ma amilta bima alimta, apa yang engkau perbuat dengan ilmu-ilmu yang telah engkau ketahui. Jadi ilmu yang kita tahu ini nanti bakal ditanya. Ya, apa yang kau lakukan dari ilmu yang kau tuntut itu? Apa cuma buat dengar-dengaran doang, cerita-ceritaan doang, nggak ada manfaatnya, nggak diamalin? Subhanallah, naudzubillah. Makanya al ilmu bila amalin kasyajari bila tamar, nggak ada nilainya, nggak ada manfaat, bahkan jadi pertanyaan yang memberatkan kita. Naudzubillah. Dan fil akhir hadis
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwalu ma yus'alul abdu yaumal qiyamah 'anil na'im." Pertama kali nanti yang bakal ditanya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap hamba ini di hari kiamat tentang nikmat-nikmat. Makanya walatus alunna yauma idzin anin. Kau bakal ditanya. Lamut taukid. Terus ada nunut taukidus tsaqila. Nun yang ditasdid yang memberatkan penguat kalimat yang pertama. Taukid yang pertama, latus alunna. Ya kan? Latus alunna. Wala nabluwanna. Sama kan? Wala nabluwannakum bi syai'im minal ju' wal khauf. Itu kan ada lamu taukid sama nunut taukid tsaqila. Kayak gini juga. Walatus alunna yauma idzin anin na'im. Kau pasti bakal ditanya satu hari nanti tentang nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah ini. Mata, kaki, tangan ditanyain semua satu persatu. Subhanallah. Anin na'im. Dari nikmat-nikmat. Ada yang bilang nggak usah lagi nanti diadab dengan nikmatnya. Itu baru mati. Itu nanti semua nih malaikat Jibril, malaikat siapa itu Mungkar Nakir datengin kita ini nggak langsung ditanya. Ini tubuhnya siapa nih? Satu persatu dari kaki sampai kepala dicium dengan ciuman indera ininya dia bisa tahu malaikat. Kaki. Kalau dia sering melangkah ke maksiat, bau. Sampai ke sini, kosor tuh, semuanya bau, ya kan? Wah, ini kehormatan apa lagi nih? Masya Allah, maksiat terus. Ini tangannya nih, nggak benar. Bau. Itu bangunin, bukan bangunin enak, bukan bangun. Marah buka, enggak. Hei, bau, komentar. Ya baru teriak, hei, pain datang ke sini lo. Maksiat. Waduh, bentaknya. Sekali bentaknya itu udah menggetarkan seperti kayak petir yang nyambar. Dahsyat. Gimana langsung ditanya yang memberatkan lagi pertanyaan. Itu di bawah aja terasa. Oh, tapi kalau orang soleh ya, yang wali-wali itu Masya Allah. Itu dulu hadirin Habib Soleh Tanggul waktu meninggal abah-abahnya sempat mandiin. Terus ada keringat di jidatnya ini. Keringatnya ya ambil sama kapasnya. Kumpulin dimasukin botol kecil, masih ada keringatnya. Wanginya luar biasa. Itu jadi semua jadi saksi. Wangi, dicium, wangi. Malaikat nyium kakinya. Nah, ini enak nih. Masya Allah, ruhnya balik tuh wangi. Ya, sampai dikatakan khitamuhu misik. Khitamuhu jadi husnul khotimah ya. Khitam itu apa nah? Akhir hayatnya. Misik, kesturi. Wangi. Waktu ruhnya dibawa seluruh langit-langit ini yang ada malaikat-malaikat bilang, "Ini bau apaan nih? Ada yang bakar dupa nih?" Bukan. Ada yang bakar. Masya Allah ya. Karena mulianya. Pengen dapat itu, pengen dapat kayak gitu. Kedudukan, pangkat, darajat begitu. Faliyatana fasil mutanafisun. Suruh berlomba-lomba seperti mereka berlomba-lomba ngejar amal itu. Kita harus ikutin toriko-toriko mereka. Pertama yang ditanya nanti pada hari kiamat kata Nabi tentang nikmat-nikmat. Yuqal akan ditanya, dikatakan kepada orang itu alam nusihha jismak. Apakah dulu ya, kami tidak berikan kesehatan atas tubuhmu? Alam nusihha jismak. Gak saya kasih kamu sehat dulu. Kemana sehat itu digunakan? Mau bilang apa? Yang kedua, alam nurwika bil ma'il barid. Apakah tidak kami berikan air yang sejuk, yang menyejukkan tubuhmu tadi itu, sehingga inti bisa ngerasain enak, makan, minum apa. Itu semua nikmat ya, yang bakal ditanya dan bakal mendatangkan manfaat ataupun adab. Nah, kita berharap mudah-mudahan akhir-akhir hayat semua sampai yaumul qiyamah semuanya ini hadirin kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala naimil abad ya, nikmat-nikmat yang kekal, enggak ada lagi adab yang membawa kita sial ataupun menyesal. Maka kita doain semua yang hadir yang gaib, semua Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, husni amalnya, dan Allah berikan kita taufik hidayah inayah untuk dapat selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. La hadiniya alukumniya salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali